Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia dengan NIM 2007568 dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Rian Juniawan dengan nomor induk mahasiswa 2003552 akan menjelaskan tentang Pancasila, modal sosial bangsa di tengah-tengah era revolusi 4.0. Dunia saat ini sedang menghadapi perubahan industri keempat atau yang dikenal dengan istilah Industri 4.0. Industri 4.0 memberikan dampak yang sangat besar dan luas, terutama pada sektor lapangan kerja, di mana robot dan mesin akan menghilangkan banyak lapangan pekerjaan di dunia. Untuk itu, era revolusi industri ini harus disikapi oleh pelaku industri dengan bijak dan hati-hati. Di satu sisi, era industri ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun demikian, di sisi lain, revolusi industri ini juga akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambil alih oleh para robot. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Maka dari itu, revolusi industri 4.0 merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang kuat yang berasaskan kepada ideologi Pancasila. Dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0, bangsa Indonesia harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, serta berasaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah peranan penyelenggaraan negara dan warga negara dalam mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi besar di dunia yang digunakan oleh Indonesia, sehingga perlunya pembelajaran yang mendalam untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut Kementerian Perindustrian, revolusi industri 4.0 Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral, yaitu yang pertama, perbaikan alur aliran barang dan material, yang kedua, desain ulang zona industri, yang ketiga, mengakomodasi standar-standar berkelanjutan, yang keempat, memberdayakan UMKM, yang kelima, membangun infrastruktur digital nasional, yang keenam, menarik minat investasi asing, yang ketujuh, peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang kedelapan, pembangunan ekosistem inovasi, yang kesembilan, insentif untuk investasi teknologi, dan yang terakhir yang ke-10 adalah harmonisasi aturan kebijakan. Maka dari itu, Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dalam berperilaku dan bersosialisasi antar sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan landasan dalam berperilaku. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan diharapkan tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pancasila. Dengan demikian, apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari smartphone dan gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK yang menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Guru dan dosen dituntut untuk mendapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran seperti membuat game serta film animasi yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dapat pula membentuk karakter peserta didik.
Penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama itu membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang kedua, penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.